habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jemaah salat maghrib, jemaah kajian Selasa malam rahimahullah. Alhamdulillah malam ini kita dipertemukan kembali oleh Allah untuk sama-sama belajar. Berarti sekarang ayat yang ke-235 Ibu-ibu 234 atau 235? 234. Saya baca dua ayat saja ya. Ayat 234 dan 235. Aku lebih dua. Apa-apa ulangi ya apa-apa. Dia tambah jelas. Saya baca dulu seperti biasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadhuruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata
oleh suaminya. Allah berfirman, walladzina yutawaffawna minkum, ya, orang-orang yang yutawaffawun itu dari kata wafa yuwafi, artinya diwafatkan. Orang-orang yang diwafatkan oleh Allah di antara kalian, wa yadaruna azwajan, dan orang yang wafat itu, laki-laki yang wafat itu meninggalkan istri-istri. Jadi azwajan di sini adalah istri, bukan suami, karena yang meninggal adalah suaminya. Yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa asyra. Maka istri-istri tersebut harus tarabbus. Yatarabbasna itu menunggu atau beriddah, ya, arba'ata ashhurin wa asyra, selama 4 bulan 10 hari. Jadi kalau wanita itu dicerai, itu iddahnya adalah salasata quru, 3 kali haid atau 3 kali suci. Tapi kalau ditinggal wafat oleh suaminya, maka iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Iddah itu tidak boleh apa? Apakah nggak boleh keluar rumah? Tidak kemain orang di rumah. Atau apa yang tidak boleh? Sahabat-sahabat dulu sebagian memahami iddah itu adalah wanita itu tidak boleh keluar rumah kalau ditinggal wafat oleh suami. Karena itu ketika Umar bin Khattab ketemu dengan seorang sahabiah yang baru saja ditinggal wafat oleh suaminya, kok ketemu di pasar, Umar bin Khattab itu berkomentar gini, loh, gimana ditinggal mati bujurnya kok harus betul? Ya, wanita ini kemudian balas, wahai Umar, saya sudah keluar rumah dan sudah tahu Nabi, dan Nabi tidak melarang saya, karena memang saya harus keluar untuk mencari maisha. Artinya kalau wanita tersebut ketika ditinggal wafat oleh suaminya dan dia mengharuskan atau dia harus keluar untuk mencari nafkah, maka ya tidak apa-apa, harus keluar untuk mencari nafkah. Tapi kalau ada yang dimakan cukup dan seterusnya, ya lebih baiknya tidak usah keluar-keluar dulu. Tapi intinya itu bukan keluarnya, tapi paisnya itu jangan dulu. Bujuri ibu mati kok, masya Allah, daerah Kapito ini, ya. Jangan padaan dulu, ya. Yang lebih penting lagi, jangan menerima lamaran, apalagi akad nikah. Nerima lamaran aja nggak boleh, apalagi akad nikah. Karena itu akad nikah saat wanita itu sedang masa iddah, itu nikahnya fasid. Nikahnya fasid itu artinya batal. Batal itu berarti nggak ada pernikahan. Ente nono sak marine iddah, baru kemudian akad nikah, melamar, kemudian akad nikah. Fa idza balagna ajalahunna, kalau waktu iddahnya itu sudah kelar, sudah selesai, fala junaha alaikum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf, maka tidak mengapa andai wanita itu melakukan suatu tindakan untuk dirinya dengan cara yang baik, dengan cara yang ma'ruf. Barangkali setelah dia itu keluar masa iddahnya atau selesai masa iddahnya, kemudian ada yang datang untuk yang ngelamar misalnya, ya jangan didandani,
jangan dipersulit. Nah, kira-kira begitu. Ya, fala junaha alaikum fi ma fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf. Karena wanita yang sudah pernah menikah atau janda bahasa kita dengan wanita yang belum bernikah atau bikrun dalam bahasa Arab itu berbeda tindakan wali terhadap keduanya. Dalam mazhab Syafi'i, ini mazhab yang ketat. Seorang ayah itu boleh memaksa anak gadisnya menikah dengan siapa atau tidak menikah dengan siapa. Ini anak gadis dalam mazhab Syafi'i. Jadi dalam mazhab Syafi'i ketat itu. Kenapa kok boleh memaksa? Ketika ditanya Imam Syafi'i, kenapa kok boleh memaksa seorang ayah itu menikahkan putrinya dengan orang yang barangkali dia tidak suka, barangkali dia tidak kenal, kok diperbolehkan? Kata Imam Syafi'i, karena orang tua itu mesti bertanggung jawab. Artinya dia seandainya mencarikan yang betul-betul dia paham, dia baik. Seandainya dia menolak, maka dia tahu betul siapa yang melamar anaknya. Ya. Nah, kalau zaman sekarang kan mazhab ini suatu ditinggalkan. Gini kok ya? Boleh-boleh dia. Kok oleh barang wis minggatai. Dilarang meninggal. Ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i gitu, ketat. Ya. Tapi itu untuk bikr itu adalah perempuan yang masih gadis. Tapi kalau untuk yang sudah pernah menikah atau janda, diberi keleluasaan untuk menentukan pilihan. Jadi Bapak Ibu, mensikapi anak kita yang masih gadis tentu berbeda dengan mensikapi seandainya ada keluarga kita yang sudah pernah menikah. Harus beda sikap. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah terhadap apa saja yang kamu lakukan itu khabir. Khabir itu lebih dari alim. Ya, khabir itu lebih dari alim. Kalau alim itu ngerti, baru tahu. Kalau khabir itu tahu sampai detail. Itu khabir. Maka dalam bahasa Arab pakar itu disebut khabir. Ya, pakar itu kan berarti punya kedalaman ilmu di bidang itu. Pakar telekomunikasi, berarti Aji ini uripin telekomunikasi. Jadi pakar tata negara. Nah, ini berarti pakar pinter ini. Ya. Pakar hukum, berarti pinter hukum. Ya. Pakar korupsi, berarti bulan-bulan itu ngapusi. Itu khabir, ya. Jadi khabir itu tahu secara detail. Nah, ayat berikutnya masih berkaitan dengan rumah tangga juga. Wala junaha alaikum fima arraftum bihi min khitbatin nisa. Jadi kalau pada masa iddah itu tidak boleh seorang laki-laki itu melamar, mengucapkan ingin menikahi, itu tidak boleh. Kalau sekedar semonan, sindiran buat apa? Jadi ketika nyapu mau kelihatan sedih, arah ngasih nyapu mau terus serau sedih, kalau Allah sing teko, padahal yang diikuti nggak teko. Ini nyindir. Sindiran pada masa iddah itu tidak apa-apa. Tapi kalau mengungkapkan secara vulgar, aku ingin melamar awakmu yodo, itu tidak boleh pada masa itu. Ya. Jadi melamar secara vulgar saja tidak boleh, apalagi akad nikah. Tapi nek sindiran oleh, ora usah sedih mana-mana. Itu kan sudah orang sing teko. Padahal dia wis teko kuwi. Itu gitu. Ya. Nilai celah untuk PDKT modus. Nah, kalau sudah selesai masa iddahnya,
wala junaha alaikum fima arradtum bihi min khidmatin nisa. Tidak salah, tidak dosa andai kamu itu arradtum. Arradtum itu dari kata arradu, itu menampakkan, menvulgarkan, meminta dengan terang-terangan, melamar dengan terang-terangan, itu arradu. Ya. Maka tidak apa-apa kalau sudah selesai masa iddah. Makanya harus tahu ya masa iddahnya itu kira-kira kapan. Berarti harus tahu kapan bojone iku meninggal. Berarti kudu nyolak ibarat ya. Ya. Berarti kayak Jumat lagi ya, Kristi lagi hitung. Aku nulis mari nek sepatang wulan 10 dino boleh. Ya. Kalau belum 4 bulan 10 hari ya, ayo sindir-sindiran tak apa-apa. Nek WA-an piye? WA-an isinya apa bisa? Kalau isinya adalah mengungkapkan lamaran tetap tidak boleh. Tapi kan jarak jauh, Pak. Masih tak kenal Malian. Iya, tapi ini termasuk khidbah. Jadi kalau cuma tadi sindiran-sindiran tidak apa-apa WA-nya isinya. Ya. Jangan saru-saru. Itu tidak apa-apa. Tapi kalau mengungkapkan lamaran itu tidak boleh. Nah, kalau sudah selesai tadi silakan. Baik kamu ungkapkan secara terang-terangan ngelamar wanita yang ditinggal bapak oleh suaminya dan sudah selesai iddahnya, au aknantum fi anfusikum, atau kamu itu menyembunyikan kesenangan atau keinginan kamu. Ya. Jadi apakah kamu vulgarkan menginginkan dia secara vulgar, atau kamu sembunyi-sembunyikan itu? Alimallahu annakum satadkuruna. Allah Maha tahu, Allah ngerti kamu itu bakal ingat-ingat dia itu. Nes duwe ati kira-kira olah eling terus tuh. Gitu kok ya. Mesti kalah pikiran. Kalau guling itu ya eling wong kuwi. Padahal yang guling. Maka Allah alimallahu annakum satadkuruna. Tapi enggak boleh walakin la tuwa'iduhunna sirran. Jangan sekali-kali kalian itu membuat janji dengan wanita tersebut sirron, dengan sembunyi-sembunyi, rahasia. Pertemuan yang di JP. JP hotel itu tak tahu yang hotel itu. Murah. Itu sirron. Ya. Ketemu orang tuanya oke. Ketemu dengan walinya oke, tapi la tuwa'iduhun nasirron. Jangan kalian membuat janji dengan wanita tersebut sirron, secara rahasia. Ini juga aneh Bapak Ibu sekalian. Anak-anak kita sekarang semuanya pegang HP. Dan semuanya punya nomor sopo. Ya. Nomor sopo aja kalau boleh. Pamitane punya Indomaret itu menang Indo yang lain. Ya. Makanya harus dicek. Oh di gue ini janjian karo sapa, nah, detail nggak apa-apa ya, harus tegas karena anak sekarang kalau nggak ditegesi lakrak jadi Surabaya ini ya. Jadi angel di kandang. Illa antaqulu qaulan ma'rufa. Jadi tidak boleh bersepi-sepian, tidak boleh khalwat kecuali ungkapan-ungkapan atau ucapan-ucapan yang baik, yang ma'ruf. Ya, epok-epok nangis sholat tahajud mau oleh apa itu. Sekarang kan jadi bonus kan ya. Mari kita sholat tahajud. PDKT harus mari oleh lah kan kita tahajud. Tapi ya semoga tidak. Semoga terus semangat untuk menunaikan salat-salat qiyamul lail. Wala ta'zimu uqdatan nikahi hatta yablugha al-kitab wa ajalah. Ini ditekankan lagi sama Allah. Jangan kalian punya azam
akad nikah hatta yablughal kitabu ajalah, sampai betul-betul masa iddahnya itu telah selesai. Tadi, jadi kalau dalam masa iddah ojo mikir nikah dulu. Jangankan akad nikah wong khitbah saja gak boleh, ngelamar saja gak boleh kok. Entah nono, tunggu sampai dia itu betul-betul selesai masa iddahnya. Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu. Ketahuilah bahwasanya Allah itu mengetahui apa yang ada pada diri kalian. Diri kalian itu maksudnya diri laki-laki yang tadi mendekati wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya, atau si putri wanita yang ditinggal wafat itu juga punya perasaan tertentu terhadap laki-laki yang PDKT tadi. Maka dikatakan Anallaha ya'lamu ma fi anfusikum. Allah itu ngerti apa yang ada di dalam diri kalian. Fahdharu, maka ngati-ngatiyo. Jadi kalau sudah podo senengnya itu kan harus dijaga. Yang laki-laki senang oke, yang perempuan juga sudah oke dan suaminya itu sudah meninggal 4 bulan 10 hari yang lalu, ya, maka fahdharu, hati-hati. Jangan di-loss, jangan dibubar. Walaupun sudah selesai iddah, tetap harus ada batasan-batasan yang harus diperhatikan. Terus bagaimana? Yo, kalau sudah masa iddah selesai, yang laki juga sudah oke, yang perempuan oke, silakan dilamar. Ya. Wa'lamu annallaha ghafurun halim. Ketahuilah bahwasanya Allah itu ghafurun, Maha Pengampun. Jadi barangkali ada tindakan-tindakan yang salah, itu ingat Allah itu ghafurun, Allah itu Maha Pengampun, halimun. Halim itu adalah apa bahasa yang enak? Bahasa Indonesia apa halim itu? Jadi kalau alim itu Maha mengetahui, kalau halim itu Maha hilm. Hilm itu apa ya? Lembut. Apalagi halim ya. Halim itu orang yang tidak, kalau orang itu adalah tindakan yang tidak kasar, itu halim. Ya. Kalem apa mana? Lembut. Halim. Jadi Allah itu Maha seperti itu. Nah, ini ayat berikutnya juga masih berkaitan dengan tolak. Bisa aja beda. Masih lama. Oke, satu ayat lagi. Setelah itu dibuka sesi dan dijawabnya. La junaha 'alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariidah famatti'uhunna 'alal musii'i qadaru wa 'alal muqtiri qadaruhu mata'an bil ma'ruf haqqan 'alal muhsinin. La junaha 'alaikum, tidak dosa atas kalian, tidak apa-apa kalau bahasa kita. In talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna, jika kamu menceraikan wanita, talaqul taliqu itu menceraikan wanita, maksudnya menceraikan istrinya, kamu mungkin menceraikan istri tetangganya, ya. Karena talak itu hanya berlaku untuk istrinya sendiri, bukan istrinya tetangganya. Menambil murid-murid kalau bojone tangannya langsung tak kat lho boleh. Kalau itu bojo itu pegat. Kalau nitip pegat itu boleh. Dan misalnya ada 2 laki-laki di Malaysia, kemudian satu pamitan pulang, aku harus boleh pesen apa? Misalnya itu bilang, satu titip tolong pegat bojoku, itu terjadi. Maksudnya secara hukum
diberikan kepada istri yang bersangkutan. Ya, berarti dia menceraikan istrinya lewat perantara temannya. Tapi yang menceraikan adalah suaminya sendiri, bukan temannya kemudian menceraikan istri temannya, bukan. Jadi tidak apa-apa atau tidak dosa orang menceraikan istri itu, baik malam tamassuhunna au tafridu lahunna fariidhah. Baik wanita itu sudah disentuh malam belum disentuh, malam tamassuhunna belum disentuh, au tafridu lahunna fariidhah, atau dan kamu sudah menentukan maharnya berapa. Jadi misalnya begini, ada seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, sudah ditentukan maharnya, sudah dinikahi, sudah ditentukan maharnya berapa, tapi belum disentuh sama sekali. Oh iya. Apa dulu kira-kira? Mungkin terus akad nikah mobil itu nikah bil mahril marfun. Belum dipapan lagi. Bukan. Masih mau dulu gambaran itu angel. Emang ya sekarang akad nikah. Bukan sebelumnya disentuh. Maka anjurannya adalah wa matti'uhunna 'alal musi qadaru. Laki-laki tersebut harus memberikan mut'ah. Kalau dia itu laki-laki yang mampu, musik itu artinya laki-laki yang kaya, yang mampu, yang sugih, maka ya hartanya atau matanya tadi itu, mut'ahnya tadi itu ya besar. Wa 'alal muqtiri qadaruhu, kalau yang laki-laki itu muqtir. Kalau musik itu sugih, muqtir berarti wali'ani. Apa berarti? Kiri ya. Mungkin kok rasanya tidak mampu. Jadi bagi yang laki-laki tadi itu kalau mampu ya berarti dia harus memberi mut'ah yang sesuai dengan kemampuannya. Wa 'alal muqtiri qadaruhu, laki-laki yang tidak kaya pun harus memberi mut'ah sesuai dengan kemampuannya, mata'an bil ma'ruf, sebagai pemberian dengan cara yang baik. Haqqan 'alal muhsinin, dan itu adalah kewajiban. Kalau kita memahami tafsir, kalimat haqqan itu kadang diartikan aujaban, ya, diwajibkan atas orang-orang yang muhsin. Artinya orang laki-laki yang menikahi perempuan sudah disebut maharnya tapi belum disentuh, kok kemudian diceraikan, maka dia harus memberi mut'ah. Bukan namanya mahar, tapi mut'ah. Mut'ah itu disesuaikan dengan kemampuan si laki. Nek sugi, yo mut'ahnya paciro, alpak itu. Jangan kamu, dulu ya sudah kalau kira-kira begitu. Itu namanya mata atau mut'ah. Beda dengan kawin mut'ah nih. Kawin mut'ah itu kawin dengan durasi tertentu, dan itu tidak boleh. Jumhur ulama ahli sunnah tidak membolehkan nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu adalah nikah dengan durasi tertentu, itu tidak boleh. Ya. Ada kelompok yang membolehkan, yaitu Syiah. Orang-orang Iran, Syiah Imamiyah itu membolehkan nikah dengan durasi tertentu. Jadi misalnya nikah tadi kayak doang 6 bulan ya, 6 bulan. Aku kerja kau ini 6 bulan. Oh iya. Jadi akan nikah. Nanti setelah 6 bulan ibu ya dewi-dewi. Itu namanya nikah sewa. Ya. Kawin itu apa negaranya? Kontrak. Sewa. Nah itu tidak boleh. Secara hukum Islam haram. Tidak boleh. Bagaimana dengan nikah tapi niatnya cerai? Oh yono nikah itu niat cerai. Ya nikah, cerai ya cerai. Jadi kalau cerai itu berarti ada masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh dua orang ini. Dengan cara apapun ternyata buntu semuanya,
maka pintu daruratnya adalah cerai. Ya. Dan cerai itu bukan aib kok. Cerai itu bukan aib, bukan dosa, tapi itu adalah jalan pintu darurat. Laki-laki walaupun punya hak menceraikan tidak boleh gampang-gampang menjatuhkan talak kepada istrinya. Karena talak itu seriusnya jatuh, guyonannya pun jatuh. Gimana kok talak kok guyonan? Ya be sarapan loro. Ya oleh soto oleh Pancasila. Mari kita terus mulai sedikit apa sampai di guyon padahal itu jatuh. Aku guyon enggak harus jatuh itu. Makanya jangan guyon dengan kalimat cerai, jangan guyon dengan kalimat talak. Guyonnya jatuh, seriusnya pun jatuh. Dengan marah-marah pun jatuh, dengan santai pun jatuh. Saya maaf Pak, saya khilaf. Saya menceraikan itu karena dalam kondisi marah. Rata-rata berantem itu masuk gak marah. Suami istri itu kalau sampai menceraikan itu kira-kira gak biologis ya. Ya, artinya marah pun itu jatuh talak. Ada yang berpendapat begini, marah itu jatuh talaknya kecuali marahnya itu sampai dia tidak paham apa yang dikatakan. Ini marah sih koyo opo sampai omongannya lu gak paham. Ya. Tapi selama marah itu masih bisa dipahami omongannya, marahnya tetap jatuh seandainya mentalak istrinya. Makanya sering saya sampaikan, jangan gampang mentalak istri. Seandainya marah, tinggalkan tempat marah itu, kemudian nanti merenung sejenak, kemudian balik lagi. Nanti saling minta maaf. Jangan dididik pekat lo. Ya, kadang-kadang gak ngomong juga tak pekat lo. Jangan berat kalimat itu, karena jatahnya hanya 2. Kalau sudah 3 kali itu angel. Masih senang jangan. Kalau sudah 3 kali menjatuhkan, itu syaratnya berat. Apa syaratnya? Syaratnya wanita tadi dinikahi oleh orang lain secara alami, bukan sandiwara, bukan drama, bukan sinetron. Dinikahi oleh orang lain secara alami, kemudian diceraikan secara alami, bukan dipaksa oleh mantan suami pertama. Baik, namanya pertolongan langsung celurin pekat ke bojomu. Kalau enggak tak sengget ya. Ini berarti diancam. Enggak boleh. Jadi suami kedua itu menikahinya secara alami, andai menceraikan pun secara alami, tidak boleh dipaksa, tidak boleh direkayasa. Baru setelah itu suami yang pertama itu boleh menikahi lagi istri. Itu kalau sudah kandung 3 kali dijatuhkan. Kalau ada yang ditanyakan berkaitan dengan hukum keluarga ini, suaminya, si wanita harus beriddah. Nah, kalau yang meninggal itu istrinya, apakah si wanita, si laki-laki itu perlu iddah? Oh, lanang yo gak ada iddah. Jangankan sudah ditinggal mati, jebore bae oleh baru ya. Jangankan sudah meninggal Pak, jebore bae oleh kalau meninggal. Mampu adil dan seterusnya ya. Jadi enggak
ada suami itu istilah kita. Ujungnya lagi ini loh mati. Terus rabiman lanang. Gak ada itu kita. Tapi kalau perempuan ditinggal mati suami butuh kita. Kenapa? Karena wanita itu punya kandungan untuk menentukan apakah ada bibit di situ atau tidak itu dengan melihat masa iddah. Ya. Walaupun sekarang sudah ada USG tanpa menunggu 4 bulan pun sudah bisa dilihat kosong guys. Padahal orang itu juga karena ada ayatnya harus menunggu 4 bulan 10 hari. Ya, misalnya ada seorang perempuan ditinggal wafat oleh suaminya, iddah itu kan salah satu hikmahnya, salah satu adalah untuk mengetahui barakatul rahim, mengetahui bersihnya kandungannya. Ya. Nah, bagaimana kalau ternyata suaminya meninggal, kemudian ternyata istrinya lagi hamil? Apakah iddahnya 4 bulan 10 hari? Kita lihat wanita yang hamil itu masa iddahnya adalah sampai anak yang dikandung itu lahir. Nah sekarang usia kandungannya berapa bulan suaminya meninggal itu, maka ulama memilih yang lebih lama iddahnya. Jadi misalnya begini, ada seorang wanita ditinggal wafat oleh suaminya sedang dia mengandung 8 bulan. 8 bulan bojone meninggal. Kurang pirang bulan kira-kira bocah ini? 1 bulan 10 hari. Sebulan lebih sedikit. Tapi di sini kan 4 bulan 10 hari. Iya, berarti ikut 4 bulan 10 hari. Artinya walaupun bayinya sudah lahir, maka ikut arba'ata asyhurin wa asyara. 4 bulan 10 hari. Karena itu yang lebih panjang. 4 bulan lebih panjang daripada sebulan 10 hari. Bagaimana kalau wanita tadi itu ditinggal oleh suaminya sedang mengandung 3 bulan, janinnya 3 bulan, terus bojone meninggal? Maka dipilih yang lebih panjang masanya. 4 bulan 10 hari ini kan ditinggal wafat oleh suaminya. Sampai meninggal, sampai lahir itu kira-kira berapa bulan lagi? Kalau tadi 3 bulan berarti 6 bulan. Suwe di 6 bulan berapa bulan? Nah, berarti yang dipilih adalah yang 6 bulan. Berarti yang dipilih adalah sampai lahirnya haji. Oke. Ya terus dia apa namanya? Terus mau pose. Sampai sekarang kejadian. Ya begini. Jadi menikah di dalam Islam itu kan sesungguhnya tidak hanya sekedar hubungan seksual. Ya. Maka ketika sudah sepuh, bodoh-bodoh lansia, maka yang dibutuhkan itu adalah kasih sayang antara kedua. Kasih sayang itu tidak harus dengan seksual. Ya. Jadi jangan kemudian sama ini kalau ini, nah umurnya misalnya nyanyi kan kapan umur yang bodoh. Ya. Nah sampai sanggup tak nambah setengah. Sanggup tukaran maksudnya. Jadi ya berumah tangga itu tidak hanya itu yang dicari, tentunya dari kasih sayang itu yang dibutuhkan. Saling nuntun, saling memotivasi dan seterusnya itu yang dibutuhkan. Tapi barangkali yang laki-laki itu memang sangat dominan misalnya masalah itunya, ya silakan.
Ya, asal tadi dirembukan baik-baik dengan yang di rumah, ya, terus bisa adil dan seterusnya, secara finansial cukup, ya Islam boleh. Gitu ya. Pertanyaan ini macam-macam ini. Ketua tampil. Jika masih ada 8 menit. Enggak. Laki-laki itu memang diberi hak untuk menceraikan, dan wanita itu tidak diberi hak untuk menceraikan, tapi boleh atau punya hak namanya khulu. Khulu itu tidak menceraikan, tapi mengajukan gugatan ke pengadilan. Ya, jadi seorang wanita tidak bisa menceraikan suaminya, apakah kalau tidak bisa, tapi dia mengajukan gugatan ke pengadilan. Ketika seorang laki-laki itu ingin menceraikan istrinya, padahal anaknya itu masih kecil-kecil, ditanya, sama ini alasannya apa? Sama gak ini mencoba ciri-ciri kita, tidak berpikir, ya, yang rasional bukan emosional. Sama anaknya ciri-ciri, terus sampai aku gak masalah misalnya begitu ya, tapi anak-anak piye? Tolong dipikirkan, jangan hanya memikirkan egoisme diri sendiri. Masalahnya apa? Nah, kalau seperti itu biasanya pihak keluarga laki-laki, pihak keluarga perempuan itu dilibatkan untuk berusaha membela mereka. Makanya di sidang pengadilan, kantor pengadilan agama itu ada ruangan namanya ruangan mediasi. Mediasi itu untuk apa? Untuk supaya kalau ada proses perceraian, gimana dicarikan solusi supaya tidak bercerai. Itu namanya ruang mediasi. Masalahnya apa? Gitu ya. Nah, jadi ketika seorang wanita nggak mau, itu memang dia berpikirnya bukan untuk dirinya, tapi untuk anaknya. Mesti akan goyah anak-anak itu. Berarti yang jadi korban adalah anak-anak. Nah, itu wanita harus ngomong kepada suaminya tadi itu, sama itu lo kenapa? Maunya gimana? Sama nggak mikir bocah-bocah ciri-ciri kita. Kalau goyah gimana? Masa depannya gimana? Nah, diajak berpikir. Insya Allah kalau tidak egois, laki-laki itu insya Allah bisa berpikir rasional. Masalahnya ini egois, itu sih ngakil. Ya, karpe, itu sih ngakil. Jadi boleh istri mengatakan aku nggak siap atau saya nggak mau, itu boleh, gitu ya. Sambil tadi diajak berpikir untuk masa depan anak. Apakah dosa Pak